Bapak Ibu keluarga yang terkasih, selamat malam dan selamat datang. Kami juga ucapkan selamat datang bagi para biarawan biarawati yang berkesempatan hadir dalam perayaan Misa Requiem almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin. Pada malam hari ini kita akan mengikuti bersama Misa Requiem yang akan dipimpin oleh konselebran utama Pastor Ino Renwarin MSc bersama dengan Wakil Uskup Kei Besar Pastor Franz Lesomar MSc, Pastor Agus Soplanit MSc, Pastor Hendrik MSc, Pastor Jack Renrusun MSc, Pastor Amandus Renyaan MSc, dan Pastor dan RD Ferry Renwarin Projo. Bapak Ibu keluarga yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai Misa Requiem kita di malam hari ini. Untuk selanjutnya dipersilakan. Bapak Ibu umat Allah yang terkasih, kami persilakan berdiri. Lagu pembukaan dinyanyi 303. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
dan damai sertamu. Tidak ada yang tahu banyak tentang Bapak Penny. Satu hal yang paling kuat dalam diri Bapak Penny adalah doa. Dia orang yang setia berdoa, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Ketika Bapak Penny meninggal, kami keluarga Renwarin Resok dari Ruau terpukul karena peristiwa itu. Kami di kampung ini Resok dari Ruau yang tinggal di kampung hanya 3 laki-laki. Niko, Penny, dan Pit. Ketika Penny meninggal, hanya tinggal 2 tungku di mata rumah kami di sini. Pertanyaannya, siapa yang melanjutkan Penny dalam keluarga kami? Pertanyaan juga dari pemerintah, terutama dari Dinas Kebudayaan. Setelah Bapak Penny meninggal, siapa yang melanjutkan karya dari Penny? Pertanyaan yang sama juga dari MSC. Kira-kira siapa yang melanjutkan pembicaraan dengan teman-teman saya MSC di biara MSC Langgur? Kita terlalu banyak gelisah. Mama Neti gelisah tentang anak-anak yang ditinggalkan Bapak Penny. Kita semua gelisah, keluarga gelisah, orang Berlir juga gelisah karena ada pikiran dari Bapak Penny untuk kami punya stasi ini. Dan ketika Bapak Penny pergi, orang bertanya, siapa yang melanjutkan itu? Bacaan-bacaan hari ini memberikan jawaban tentang siapa yang akan melanjutkan pikiran, mimpi, impian dari Bapak Penny, baik di dalam keluarga, baik di dalam Ohinuhu, maupun dalam pemerintahan, terutama di Kabupaten Maluku Tenggara, lebih khusus di Dinas Kebudayaan. Kita tidak sadar bahwa kita tidak hidup di zaman Yesus. Kita hidup di zaman Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menggerakkan Bapak Penny. Dia menggerakkan kita semua atas berbagai cara untuk melanjutkan karyanya di dunia ini. Mari kita percaya akan Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita, hidup dalam persekutuan kita keluarga, hidup dalam persekutuan umat, hidup dalam komunitas, hidup di dalam persekutuan apapun namanya. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sebenarnya gagal. Tapi dia mengutus seorang penghibur yang akan mengatakan segala kebenaran. Dan kebenaran itu diungkapkan dalam bacaan-bacaan yang kita dengar. Sekaligus kita mengakui kekurangan dan kelemahan kita akan ketidakpercayaan kita pada karya Roh di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam kampung kita, di dalam komunitas, dan di setiap lembaga pemerintahan. Saya mengaku
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, terutama dosa dan kesalahan Bapak Penny, dan menghantar Penny dan kita semua ke kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Roh yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita mendoakan keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, dan secara khusus kita menyebut nama Bapak Penny di dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami seorang Penny di dalam keluarga kami, di dalam kampung halaman kami, di dalam dinas kebudayaan. Engkau memakai dia
sesuai dengan anugerah yang Kau percayakan kepadanya. Semuanya belum selesai, tapi kami percaya Engkau yang akan menyelesaikan. Kami berdoa secara khusus untuk leluhur-leluhur kami di kampung ini, leluhur kami yang sudah mendahului kami. Secara khusus kami mempersembahkan arwah dari saudara kami Petrus Canisius Ranmarin. Tuhan, Engkau mengenal dia lebih baik daripada kami mengenal dia. Dan kami mempersembahkan kepadamu arwahnya, Mama Neti dan anak-anak, dan keluarga besar Ranmarin, keluarga besar Woma Elhernar, dan keluarga besar Dinas Kebudayaan. Karena kami percaya Engkau yang memulai dan Engkau juga akan mengakhirinya. Doa ini kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ikut menyanyi 99. Kita bangkit berdiri, kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertanyaan dalam hati Mama Neti, siapa yang akan menggantikan Bapak Penny dalam keluarganya? Pertanyaan yang sama juga muncul dalam keluarga kami kakak adik. Siapa yang menggantikan Penny? Sebenarnya penguburan dibuat hari ini. Tapi kenapa ditunda besok? Karena Niko, dia tidak sampai hati untuk hanya semalam dengan Penny. Maka dia mengambil keputusan besok baru dikuburkan. Pertanyaan yang sama juga di ini. Bapak Penny ada mimpi, bukan mimpi malam, tidak, impian. Dan dia dihidupkan oleh impian itu tentang sesuatu yang masih kabur, tapi untuk dia jelas. Kantor kebudayaan juga bertanya kepada saya, Pastor, kira-kira siapa yang melanjutkan? Saya bilang kamu orang salah bertanya kepada saya. Tanya kepada Bupati, dan sebelum tanya kepada Bupati, tanya kepada Wakil Uskup, Pastor Frans, Ki Besar, dan tanya kepada Wakil Uskup, Ki Kecil. Mereka punya jawaban. Kebingungan karena kita mengalami kehilangan, itu menjadi sesuatu yang sangat manusiawi. Ketika kita harus berpisah dengan orang, dan orang itu kita kenal. Bapak Penny punya satu anugerah khusus. Anugerah itu adalah dia punya cita-cita, dia punya impian besar, cita-cita untuk keluarga kami, cita-cita untuk Ohoy Nuhu, cita-cita untuk MSC, cita-cita untuk Dinas Kebudayaan. Dan saya yakin Bapak Penny punya satu anugerah itu. Karisma yang tidak semua orang punya. Dan itu disaksikan oleh kami kakak adik, disaksikan oleh teman-teman pastor, disaksikan oleh para pegawai dari kantor itu. Ketika kita mulai bertanya-tanya, kita ingat bacaan tadi. Bacaan pertama mengatakan, Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam hati kita masing-masing. Itu kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat, apapun yang kita rencanakan adalah pekerjaan roh.
Karena roh itu tinggal di dalam hati kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan hati kita, dan menggerakkan seluruh perilaku hidup kita. Dan saya pikir Yesus juga bingung bagaimana dia menghadapi para murid yang mengalami ketakutan dan kecemasan. Maka Tuhan Yesus bilang begini, ada hal yang belum saya sampaikan kepada kamu. Ada hal yang belum saya sampaikan kepada keluarga Renwari. Ada hal yang belum saya sampaikan kepada Neti. Ada hal yang belum saya sampaikan ke Ohoinuhu. Ada hal yang belum saya sampaikan kepada Bupati yang sekarang dekat dengan Kumara. Belum saya sampaikan. Tapi akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya ada seorang penghibur. Tuhan Yesus mau bilang saya gagal. Tapi dia bilang saya tidak 100% gagal. Karena ada roh. Dan roh itu adalah penghibur. Dan dia akan datang mengatakan kepada kamu segala sesuatu yang pernah saya katakan. Dan dia menuntun kamu ke dalam kebenaran. Kata kunci di situ, roh menuntun kita ke dalam kebenaran. Sekarang ini ada banyak versi tentang kebenaran. Setiap orang, setiap kelompok, setiap marga, setiap biarawan, biarawati mempunyai kebenaran sendiri. Tapi Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus, dia akan mengatakan kepada kamu dan menuntun kamu pada segala kebenaran. Kita harus percaya kata-kata Yesus. Bahwa roh itu, seperti yang dikatakan oleh Paulus, sudah dicurahkan. Dan bagi mereka yang mendengarkan suara roh, dia akan mengatakan kebenaran. Roh itu mendorong kita semua, para pastor, dewan pastoral, pastor paroki, Bapak Niko, yang adik-adik yang bingung. Roh menuntun kita kepada kebenaran. Nah, caranya bagaimana? Caranya mendengarkan roh. Kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena memang Tuhan Yesus luar biasa. Mengapa dia luar biasa? Dia tahu bahwa dia sendiri tidak mampu menyelesaikan perutusannya. Tapi dia meminta Bapa mengutus roh. Dan roh itu akan menuntun kita semua. Dewan pastoral yang baru dilantik, mereka ini juga baru dilantik. Tapi mereka juga takut. Karena Bapak Penny juga baru dilantik, mati. Kami baru dilantik, satu mati. Bagaimana kelanjutan? Ini saya bilang kau ketakutan. Roh Kudus akan mengatakan sesuatu yang lain. Asal kau mendengarkan roh. Jangan kau mengikuti kau punya rencana dan kehendak sendiri. Kalau kau berdiri di altar. Kalau kau berdiri di dalam gereja. Kalau kau berdiri di dalam komunitas. Kau berdiri di dalam keluarga. Saya bilang sama Bapak Niko. Kau tidak berjalan sendiri. Bapak Penny pergi, tinggal kau dengan Pit, tapi kau ada saudara perempuan yang selalu mendukung kamu dari belakang. Dan kau ada masyarakat Werlir mendukung kamu. Dan kehadiran kita semua pada malam hari ini memberikan kekuatan, kita saling mendukung karena kita percaya roh menuntun, membimbing kita kepada kasih dan kebenaran. Mereka yang tidak menuju kasih dan kebenaran, mereka menghancurkan keluarga. Mereka menghancurkan komunitas.
mereka menghancurkan hidup pekerjaan roh di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kita akan roh yang kuat kuasa bekerja dalam diri hidup kita masing-masing. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, sakit dengan terbaik mati dimakamkan, ia tempat berpulang ke nanti, pada hari ketiga akan ditinggalkan antara orang mati, yang naik ke surga bersama Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, kita satu dalam doa umat. Ya Bapa, saudara kami yang terkasih, Bapak Petrus Canisius Renwarin, ini oleh pembaptisan kudus telah menjadi anakmu. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumahmu yang abadi. Kami mohon. Izinkanlah kami yang ditinggalkan di dunia ini, kelak bertemu kembali dengan Dia dalam surgamu yang agung dan penuh bahagia. Kami mohon. Bapa, sayangilah semua orang yang telah meninggal, terimalah mereka di dalam surgamu untuk berbahagia dalam Dikau dengan tak berkesudahan. Kami mohon. Tuhan, kami secara khusus berdoa bersama keluarga besar Renwarin dari Resok dari Ruau. Kami berdoa untuk saudara kami Penny. Dan secara khusus kami berdoa bersama Mama Neti dan anak-anak untuk keselamatan arwah dari Penny. Kami mohon, kami juga berdoa bersama Civitas Akademika Setia Langgur. Kami mohon istirahat yang kekal bagi saudara Petrus Canisius Renwarin. Kami juga berdoa bersama Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Kami mendoakan keselamatan arwah dari saudara Petrus Canisius Renwarin, dan kami juga mendoakan keselamatan arwah dari konfrater-konfrater kami, para pastor, suster, frater yang sudah mendahului kami, dan kami mendoakan secara khusus 6 leluhur kami yang sudah mendahului kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya doa-doa ini didorong oleh Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Kita berdoa bersama-sama agar persembahan hidup kita bersama persembahan Yesus dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah, ketika kami merayakan Ekaristi ini, Yesus adalah korban, Dia adalah imam, sekaligus Dia adalah altar. Kami mempersembahkan keluarga kami kepadamu. Kami mempersembahkan komunitas-komunitas kami kepadamu. Kami juga mempersembahkan Ohoinuhu kepadamu. Dan kami juga mempersembahkan rencana dari pemerintah daerah ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau membimbing kami semua kepada kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa, yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian-Mu menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah Kamu memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
Para imam bersama-sama. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Mr. Jack. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Senong Mutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu yang sudah meninggal dunia, para leluhur kami, teristimewa, saudara kami, Bapak kami Petrus Canisius Renwarin, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Saudara Mandus. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelahnya, para rasul dan orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Yesus yang berpesan kepada para murid, termasuk kita. Tidak semua hal kukatakan kepadamu sekarang, karena kamu tidak akan mampu menanggung bebannya. Tapi Roh Kudus akan datang, dan Dia menuntun kamu ke dalam segala kebenaran. Dia mengundang kita untuk bersatu dengannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Sebelum kita masuk dalam doa dan berkat, saya ingin menyampaikan beberapa ucapan bela sungkawa untuk Mama Neti dan anak-anak, untuk keluarga besar, dan untuk Ohoino. Yang pertama dari Monsinyur Kanis Mendagi MSc, menyampaikan duka cita, salam dan hormat untuk Mama Neti dan anak-anak, dan untuk keluarga, dan juga untuk Ohoi Berlir. Ucapan yang kedua dari Uskup Ino Senongutra. Dia mengucapkan turut berduka cita untuk Mama Neti dan anak-anak, keluarga besar, dan Ohoino. Yang ketiga dari Provinsial MSc di Jakarta. Dia juga mengucapkan turut berduka cita kepada Mama Neti dan keluarga besar Ohoino. Dan yang terakhir, tanpa mengesampingkan yang lain-lain, saya hanya menyebut Pastor Oce Retop, Superior MSc daerah Maluku, mengucapkan turut berduka cita untuk Mama Neti dan anak-anak, dan secara khusus Bapak Niko dan keluarga besar. Kita saling mendukung satu sama lain. Kita saling menguatkan satu sama lain. Dan malam ini untuk kami, bukti Roh Kudus bekerja di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu semua, karena kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, suster-suster menjadi kekuatan bagi kami keluarga. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena di dalam penderitaan kami melihat kasih sayang. Di dalam kesulitan dan tantangan kami mengalami damai sejahtera-Mu. Semoga di dalam penderitaan kami yang ditutupi oleh air mata kami, satu saat kami melihat kebenaran yang datang daripada-Mu, karena Engkau sudah menjanjikannya kepada kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Saya minta teman-teman pastor masuk ke dalam memberikan berkat untuk Bapak Penny dan Mama Neti di dalam. Saya minta teman-teman pastor menumpahkan tangan Mama Neti. Semoga Roh Kudus turun, tinggal dan menyertai Mama Neti dan anak-anak, menghibur mereka dengan kekuatan Roh Kudus, dan menyertai perjalanan Bapak Penny menuju istirahat yang kekal. Berkat itu kita mohon dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kita memberi berkat. Damai sertamu. Semoga kita sekalian mendapat bimbingan dan tuntunan oleh Roh Kudus kepada kebenaran. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan semoga Roh menyertai kita semua. Menyanyi 247. Yesus hati Tuhan
ingin menunjuk sesuatu, malam ini kau membuat kesalahan. Ketika mereka menyanyi, kemudian suara hilang. Pengalaman itu terjadi dalam keluarga. Ketika kita mulai hidup berjalan bersama-sama, ada sesuatu hilang dalam hidup kita. Dalam komunitas hidup religius persis sama. Kita bersemangat, habis itu kita loyo. Di dalam kehidupan terikat, hal yang sama terjadi. Kita tidak usah memperhatikan kekurangan dan kelemahan. Yang kita perhatikan adalah karya roh, kekuatan dalam hidup dan pelayanan kita. Saya memberikan kesempatan kepada Tino untuk menyelesaikan acara ini secara adat. Baik, shalom, selamat malam buat kita semua. Pertama-tama saya mewakili keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada para pastor yang telah berkesempatan hadir di malam hari ini dalam perayaan Misa Requiem almarhum Bapak Petrus Canisius Renwarin. Berikut disampaikan terima kasih kepada biarawan, biarawati yang berkesempatan hadir di malam hari ini. Juga disampaikan terima kasih kepada keluarga, kerabat yang telah hadir di malam hari ini. Sebagai sebuah kehormatan, sebagai sebuah rasa dukungan, perhatian, dan cinta atas kehadiran dari keluarga sekalian yang hadir di malam hari ini, memberikan semangat dan dukungan bagi kami keluarga besar Renwarin, dan juga secara khusus bagi Mama Neti dan anak-anak. Sekali lagi, saya mewakili keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya disampaikan kepada kita semua bahwa besok pemakaman almarhum Bapak Penny akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Sekali lagi, misa pemakaman Bapak Penny Renwarin, acara pemakaman Bapak Penny Renwarin akan dilaksanakan besok hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pada pukul 9 pagi yang akan dipimpin oleh Pastor Paroki Santo Lodos Vicus Van. Selanjutnya saya memohon kesediaan bagi Pastor Jack Renrusun MSC untuk memimpin doa makan di malam hari ini. Kepada Bapak Pastor saya persilakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari sebelum kita menyantap hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga, kita berdoa lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kami malam hari ini. Terima kasih karena Engkau menyertai kami semua dalam suasana apapun, termasuk dalam suasana duka. Tuhan, terima kasih karena kami boleh hadir, mendukung, menghibur satu sama lain. Kami mohon sekali lagi jika sekiranya masih ada salah dan dosa, ampunilah Bapak Penny, ampunilah jiwanya. Semoga ia boleh berbahagia bersama denganmu dalam kerajaan-Mu. Sebagai ungkapan syukur Tuhan, ungkapan kebersamaan ini, keluarga sudah menyiapkan hidangan untuk kami. Semoga hidangan ini menguatkan kami semua. Dan semoga hidangan ini juga membantu kami untuk ingat bahwa kami harus bersatu, harus bersama saling mendukung satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terkadang manis